Update terbaru, tentunya kita sudah muak dan bosan membahas tentang kasus Roy Suryo Panci CS. Tapi ada kabar terbaru kali ini, si Tompel alias Gembong HTI Khozinuddin marah besar terhadap para termul katanya gitu ya guys. Karena dari detik Roy Suryo Panci CS akan dipidanakan karena berkenaan dengan kasus yang mencuat lagi tentang membahas kasus ijazah, baik itu ijazah Pak Jokowi maupun ijazah Mas Gibran. Dan tentunya ketika si Roy Panci CS kemarin sudah mendapatkan salinan fotokopi dari KPU, dia semakin yakin katanya bahwa ijazahnya Pak Jokowi 99,9% adalah palsu. Dan kali ini sehingga kasus ijazah palsu Pak Jokowi itu mencuat kembali. Dan tentunya kini dari pihak Polda Metro Jaya harus mengambil tindakan tegas. Dan tentunya dari Pak Prabowo juga menekankan agar kasus ini segera diselesaikan ya di pengadilan. Siapa yang salah dan siapa yang benar, tentunya kita tonton terus video berikut ini ya guys. Sebelum kita melanjutkan tonton video berikutnya dan pastinya penasaran ya, kita tonton dulu cuplikan-cuplikan video berikut ini. Kami menggunakan nomenklatur RKP Roy Suryo, Rismo dan Fauzia Tiasma tiba-tiba disebut teroris. Benar-benar tidak bermoral gitu. Memang benar kalau mereka merasa diteror dengan kasus ijazah palsu ini, sederhana dijawab dengan meminta kepada Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, untuk menunjukkan ijazah itu. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ini ada wartawan banyak ya. Kepada Pak Presiden Prabowo Subianto, juga seluruh pendukungnya, kami tegaskan bahwa advokasi terkait mengungkap ya ijazah saudara Joko Widodo ini. Roy Suryo otaknya sudah benar-benar miring guys. Dia stres, tidak tahu lagi harus minta perlindungan kepada siapa. Semua tidak ada yang percaya omongan Roy Panci. Itu artinya dia akan masuk penjara. Yang ada di pikiran Roy Suryo cuma berharap bisa mengulur waktu proses ke pengadilan. Kalau dia membuat berita viral lagi, berharap kepolisian menunda lagi kasusnya. Gibran itu kan dianggap anak ingusan, nggak bisa ngapa-ngapain, pidato aja nggak bener, bahasa Inggrisnya jelek dan lain sebagainya. Sekarang dia diminta Pak Prabowo tuh untuk membuktikan, ya tampil, buktiin sebagai wakil saya kamu tuh pantes. Salah Gibran ini dengan mereka tuh apa? Nah, salah Pak Jokowi dengan mereka itu apa? Kalau memang Jokowi ini ada kesalahan, ya laporkan kepada pihak yang berwajib. Mana buktinya? Sampaikan. Ya kan? Ini kekalahan yang memaksakan diri untuk menang gitu. Gibran kini mulai terasa bukan hanya di kalangan rakyat kecil, tapi juga di meja-meja rapat elit politik. Peta loyalitas yang selama ini dianggap beku perlahan mulai bergeser. Di dalam koalisi pemerintah, sebagian tokoh mulai sadar bahwa mendekat pada Gibran berarti ikut menikmati limpahan simpati publik. Di luar koalisi, ada yang diam-diam iri, ada pula yang gelisah. Karena mereka tahu magnet Gibran mulai mencuri perhatian basis massa yang selama ini mereka kuasai. Fenomena ini berbahaya bagi politisi lama yang masih hidup dari nostalgia kejayaan masa lalu. Sebab Gibran tidak datang membawa masa lalu, ia membawa masa ini untuk menetapkan tersangka lambat sekali. Makanya kami dari relawan ini mendesak kepada pihak Polda Metro untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih ada kepastian hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Fandel Official. Kali ini saya akan mereaction tentang kasus Roy Suryo Panci CS yang terus dalam proses Polda Metro Jaya. Dan kali ini rakyat tidak sabar untuk menanti gerombolan Roy Suryo Panci CS di penjara ya guys. Dan karena bukti-bukti sudah sangat akurat, bahkan rakyat tidak sabar lihat Roy Suryo di penjara. Sekarang dia dan gerombolannya makin ngelonjak, ribut lagi ijazah Jokowi tentang di KPU kemarin ya guys. Tentunya kita tonton dulu video berikut ini. Rakyat tidak sabar lihat Roy Suryo di penjara. Sekarang dia dan gerombolannya makin ngelunjak, ribut lagi ijazah Jokowi di KPU palsu. Padahal sudah jelas ijazah Jokowi asli dan sah. Rektor UGM juga menyatakan keaslian dan keabsahan ijazah Jokowi alumni UGM.
Dengan bukti itu jadi dasar kuat Polda Metro Jaya untuk segera tuntaskan kasus pencemaran nama baik ini dan penjarakan Roy Suryo CS. Ayo Polda Metro Jaya, tunggu apa lagi? Oke guys, segera jadi ayo CS. Polda Metro Jaya, tunggu apa lagi, segera tangkap Roy Suryo CS untuk ditahan agar tidak melebar kemana-mana ya guys. Karena Roy Suryo ini CS semakin dibiarin maka semakin liar dan membuat framing-framing jahat sehingga akan mengganggu stabilitas ketahanan nasional ya guys. Dan kali ini ya guys, Gibran adalah seorang wakil presiden yang jelas-jelas adalah orangnya luar biasa dan bisa jadi dikatakan adalah the next leader ya guys, alias si Gibran ini memang walaupun masih muda tapi dia cerdas ya guys, dan bahkan banyak para pembencinya termasuk Roy Suryo CS, Subhan Palal ini sekarang lagi menggoreng ijazah Mas Gibran, tapi Mas Gibran tetap kerja dan kerja terus. Kita tonton video berikut ini. Gibran kini mulai terasa bukan hanya di kalangan rakyat kecil, tapi juga di meja-meja rapat elit politik. Peta loyalitas yang selama ini dianggap beku, perlahan mulai bergeser. Di dalam koalisi pemerintah, sebagian tokoh mulai sadar bahwa mendekat pada Gibran berarti ikut menikmati limpahan simpati. Iya, betul sekali ya. Di luar koalisi, ada yang diam-diam iri, ada pula yang gelisah. Karena mereka tahu, magnet Gibran mulai mencuri perhatian basis massa yang selama ini mereka kuasai. Fenomena ini berbahaya bagi politisi lama yang masih hidup dari nostalgia kejayaan masa lalu. Betul sekali ya. Sebab Gibran tidak datang membawa masa lalu, ia membawa masa depan. Betul. Dan masa depan itu dibungkus dengan bahasa sederhana, langkah cepat, dan citra pemimpin muda yang berani turun ke lumpur masalah. Inilah yang membuat serangan terhadapnya sering terlihat konyol di mata publik. Mereka sibuk mempersoalkan hal-hal kecil, sementara Gibran sibuk menyelesaikan hal-hal besar. Ada yang mencoba meremehkannya dengan menyebutnya anak bawang politik. Iya, betul. Tapi fakta di lapangan justru membalik narasi itu. Di saat politisi senior masih menghitung risiko sebelum bergerak, Gibran sudah berada di lokasi kejadian, menyalami rakyat, memastikan bantuan sampai dan memeriksa langsung hasilnya. Iya, betul sekali ya guys. Kecepatan ini bukan hanya strategi komunikasi, tapi bukti naluri kepemimpinan yang tumbuh alami. Dan yang membuat lawan semakin pusing, dukungan untuk Gibran tidak hanya datang dari kelompok pemilih tradisional, tapi juga dari generasi muda yang haus akan sosok pemimpin segar. Ia tidak berbicara panjang soal ide, tapi memberi contoh lewat aksi. Ia tidak sibuk berdebat di televisi, tapi sibuk berada di tempat yang justru tidak diliput kamera nasional. Iya, betul sekali ya guys. Melihat Jokowi di wajahnya Pak Pratik, enggak relevan Pak. Melihat Jokowi di wajahnya Pak Bahlil, enggak relevan. Melihat Pak Jokowi di wajahnya Budari, enggak relevan. Satu-satunya wajah Pak Jokowi di 5 tahun yang akan datang. Jadi Mas Gibran adalah memang seorang next leader ya guys. Jadi seorang tokoh pemuda yang memang luar biasa dan dia tidak banyak berbicara tapi banyak kerja gitu ya guys. Sementara lawan politiknya termasuk gerombolan-gerombolan yang mencaci maki tentang Mas Gibran, dia semakin panik. Bahkan semakin sakit hati ya guys, apalagi membahas masalah ijazah Pak Jokowi, juga masalah ijazah Gibran. Sementara Pak Prabowo juga sangat mendukung sekali gerak langkah Mas Gibran untuk selalu bekerja ya guys, dan tidak mengurusi tentang ijazah yang dilontarkan oleh gerombolan Subhan Palal, Roy Suryo, Panci CS. Karena ngurus ijazah hal yang sepele ya guys, lebih banyak bekerja daripada ngurus hal-hal yang remeh-temeh ya guys. Kita dengarkan statement Pak Prabowo yang menyatakan bahwa ikut andil juga tentang ijazah ya guys. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Iya betul Pak Prabowo ya. Ini sekarang ijazah Mas Gibran ya. Wartawan banyak ya. Kepada Pak Presiden Prabowo Ini Subianto, si Tompel juga seluruh minta pendukungnya bantuan ya. menegaskan bahwa advokasi terkait mengungkap ya ijazah saudara Joko Widodo ini tidak ada hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto, baik secara pribadi apalagi sebagai pejabat kepala kepanikan ya si Tompel ya guys. Sehingga kami memahami bahwa narasi Prabowo Gibran yang dilibatkan dalam press conference yang dilakukan oleh pendukung Joko Widodo yang diantaranya menuntut klien kami untuk segera ditetapkan tersangka adalah narasi yang ingin meminjam kekuasaan untuk terlibat mendukung saudara Joko Widodo dalam kemelut ijazah palsunya. Kami tegaskan bahwa kasus ijazah palsu ini hanya dan untuk atas nama saudara Joko Widodo,
tidak ada kaitannya dengan Presiden Republik Indonesia hari ini, yakni Prabowo Subianto, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Yang jelas tidak menyangkut masalah Presiden Prabowo, tapi dia justru malah mengulik ijazah Mas Gibran juga ya guys. Artinya Mas Gibran dengan Pak Prabowo adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Ketika ada yang mengulik Mas Gibran, berarti juga secara tidak langsung sudah mengacu pemerintahan Pak Prabowo. Dan ini harus dipikirkan yang lebih dalam ya guys. Dan tentunya dua alat bukti sudah ditemukan ya. Teroris adalah kepanjangan dari Tifa, Roy, dan Rismond ya guys, siap ditetapkan jadi tersangka gitu ya guys ya. Dan RRT ini ya, sama aja, RRT atau teroris ini tidak akan terima kalau dijadikan tersangka, pasti ngeles terus ya guys. Maka dari itu pihak polisi segera untuk meningkatkan status teroris ini sebagai tersangka. Kita dengarkan statement berikut ini. Kita akan melihat nih, ada laporan terkait masalah dugaan penistaan, juga pencemaran nama baik ya yang dilakukan oleh Rismond dan kawan-kawan yang sudah dilaporkan di Polda. Dan pelapor ini kan termasuk Pak Jokowi di dalamnya, gitu ya, dan juga relawan. Tapi kita melihat sepertinya ini untuk menetapkan tersangka lambat sekali. Makanya kami dari relawan ini mendesak kepada pihak Polda Metro untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih ada kepastian hukum. Karena dengan tidak adanya penetapan tersangka dan Rismond dan Roy Suryo dan Tifa ini teriak-teriak terus di luaran, ini kan menjadi presiden yang tidak baik. Ya, guys, ya. Barangkali orang menganggap kemudian tidak adanya penegakan hukum dalam kaitan ini. Nah, oleh karena itulah kami datang ke sini itu dalam rangka mendorong pihak Polda, ya Polda Metro Jaya untuk meningkatkan status dari penyidikan untuk menentukan tersangka, kemudian menahan. Betul ya. Karena kita lihat orang-orang ini juga kan berbahaya sekali kalau ada di luar gitu kan. Negara kan lagi mau membangun, masa kita disuguhkan dengan tontonan yang sama ya, yang terus sifatnya mau memecah belah dan lain sebagainya. Itu yang kita tidak sukai. Oleh karena itu ya, dari pihak Polda Metro Jaya segera tetapkan dari status penyidikan menjadi status tersangka, karena memang alat-alat bukti sudah lengkap untuk menetapkan Roy Suryo Panji CS sebagai tersangka ya guys. Karena kalau semakin dibiarin, orang seperti Roy Suryo Panji CS ini akan semakin liar. Bahkan dia akan membuat framing baru sehingga semakin lama untuk menentukan kasus terhadap Roy Suryo Panji CS, apalagi sebagai tersangka gitu ya guys. Dan kali ini Ibu Irma adalah kadang-kadang berpikir Roy Suryo, Sopan Palan itu sebenarnya salahnya apa Mas Gibran ya guys. Kayaknya Mas Gibran tidak pernah bersalah kepada gerombolan Roy Suryo Panji CS, bahkan dengan siapa Sopan Palan ini. Kenapa mereka kok mengusut bahkan mengulik tentang Mas Gibran? Ini yang sangat disayangkan. Kita dengarkan statement dari Ibu Irma. Gibran itu kan dianggap anak ingusan, nggak bisa ngapa-ngapain, pidato aja nggak bener, bahasa Inggrisnya jelek dan lain sebagainya. Sekarang dia diminta Pak Prabowo tuh untuk membuktikan, ya tampil, buktiin sebagai wakil saya kamu tuh pantes. Salah Gibran ini dengan mereka tuh apa? Iya betul. Nah, salah Pak Jokowi dengan mereka itu apa? Kalau memang Jokowi ini ada kesalahan, ya laporkan kepada pihak yang berwajib. Mana buktinya? Sampaikan. Ya kan? Ini kekalahan yang memaksakan diri untuk menang gitu loh. Betul, jadi kekalahan tempo dulu untuk memaksakan dirinya untuk menang. Bahkan memang kayak Roy Suryo Panji CS ini kayak semacam ada yang menyuruh gitu ya guys. Bahkan ada yang membayarinya karena dia selalu bersikukuh, selalu membuat gimana negara ini gaduh. Apalagi yang dihujat itu adalah ijazah Pak Jokowi dan Mas Gibran dan orang-orang penting di negeri ini ya guys. Dan makanya kalau seperti ini sangat disayangkan sekali, dan tentunya Roy Suryo Panji CS ini memang harus segera dihukum ya guys ya. Dan kali ini gembong HTI ngamuk lagi, siapa lagi kalau bukan si Tompel ya guys. Si Tompel ini ngamuk, nggak tahu jelasnya apa, karena kliennya seperti Roy Suryo Rismond ini dianggap teroris, padahal teroris itu adalah kepanjangan dari Tifa, Roy, dan Rismond. Tapi sangat marah sekali ini yang namanya si Tompel. Kita dengarkan statement dari pengacara Roy Suryo Panji CS alias si Tompel. Kami menggunakan nomenklatur RKP, Roy Suryo, Rismond, dan Tifa Uziah Tiasma tiba-tiba disebut teroris. Benar-benar tidak bermoral gitu.
Memang benar kalau mereka merasa diteror dengan kasus ijazah palsu ini, sederhana dijawab dengan meminta kepada Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, untuk menunjukkan ijazah itu. Sebenarnya yang membuat teror, yang memecah belah adalah keengganan saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Mulanya kami tidak tahu motifnya apa, kenapa tidak segera ditunjukkan pada sederhana. Tetapi tidak ada kewajiban untuk memperlihatkan. Kecuali saya sedang melamar kerja kepada Anda. Kalau saya adalah Pak Jokowi, maka saya juga tidak akan menunjukkan kalau saya punya aslinya. Iya, betul ya. Untuk apa? Apa urgensi saya memperlihatkan kepada Anda? Itu hak privat saya kok. Nanti kalau ditunjukkan, apakah kemudian menyelesaikan itu juga tidak? Ya, tidak sama sekali ya guys. Jadi Roy Suryo Panji CS ini meskipun ditunjukkan ijazah aslinya tidak bakal menyelesaikan masalah. Bahkan dia akan semakin mencari kesalahan-kesalahan yang tentunya yang menurut dia adalah harus harus apa? Harus dipermasalahkan ya. Karena memang si Roy Panji ini otaknya sudah miring. Kenapa udah miring? Ya karena udah gila, dia selalu ngurusin ijazah orang lain tapi sementara dia otaknya tidak mikir kalau dia sudah gila. Bahkan saking stresnya dia itu kesana kesini ya, mencari bantuan untuk membela dia, tapi tidak ada satupun. Bahkan dia meminta kepada Kapolda Metro Jaya juga tidak digubrisnya. Apalagi meminta tolongan kepada Pak Presiden Prabowo juga tidak digubrisnya. Karena apa? Karena hal yang remeh-temeh yang tidak seharusnya diungkit atau diungkap ke media terus-menerus ya guys. Dan inilah Roy Suryo Panji CS sudah miring otaknya. Kita dengarkan statement berikut ini. Roy Suryo otaknya sudah benar-benar miring guys. Dia stres, tidak tahu lagi harus minta perlindungan kepada siapa. Semua tidak ada yang percaya omongan Roy Panji. Itu artinya dia akan masuk penjara. Yang ada di pikiran Roy Suryo cuma berharap bisa mengulur waktu proses ke pengadilan. Kalau dia membuat berita viral lagi, berharap kepolisian menunda lagi kasusnya. Sekarang harus turun. Kalau tidak, maka republik ini akan tercatat sebagai di rezim ini, di pemerintahan ini memenjarakan satu youtuber-youtuber, dua memenjarakan peneliti-peneliti yang kami tidak punya afiliasi apapun ya, dan tiga memenjarakan para ulama. Jadi itu akan jadi catatan yang serius. Makanya alhamdulillah surat kami kemarin ke human rights yang ada di Belanda itu sudah masuk dan kita tunggu saja. Enggak kok ke Belanda jadi ke Belanda? Oh iya apa? Iya, jadi kami mengadukan ini kepada Komisi Hak Asasi Manusia. Ada pelanggaran hak asasi manusia menurut Anda? Jelas karena sudah tadi. Aduh, memang benar-benar otaknya Roy Suryo Panji CS udah gila alias tidak waras dan miring gitu ya guys. Sehingga dia sampai-sampainya masalah kayak gitu sampai ke Belanda. Kan tidak masuk akal sama sekali. Dan memang sudah gila ya guys. Jadi kalau orang sudah gila ini apapun dia lakukan ya guys. Apalagi si Subhan Palal ini ya. Saat Subhan Palal disekak mati oleh seorang ahli pakar hukum gitu ya guys. Kita dengarkan statement ketika Subhan Palal yang mengusut tentang ijazah Mas Gibran disekak mati oleh oleh ahli hukum. Kita dengarkan statement berikut ini. Terima kasih Mbak. Pertama gini, dengan segala hormat ke Pak Subhan ya. Pak Subhan ini kan katanya orang hukum ya. Katanya orang hukum, tetapi memahami hukum ini dengan kacamata kuda. Iya, ya. Memahami hukum dengan kacamata kuda. Tidak komprehensif. Minta maaf Pak Subhan. Kalau orang-orang seperti Pak Subhan ini semua tampil di publik ini rusuh republik ini. Betul. Saya mau jelaskan pertama gini, izin. Syarat menjadi presiden dan wakil presiden, coba baca di UUD NRI hasil amandemen pasal 6 dan pasal 6A. Itu clear pertama ya. Pasal 6 itu ayat 1 itu warga negara Indonesia asli yang kewarganegaraannya tidak pernah pindah lah gitu poinnya. Iya betul ya. Pasal 2 itu turunan-turunan dari itu diatur dengan mekanisme undang-undang. Pasal 6A ya, itu tadi pasal 6. Pasal 6A itu ayat 1 pasangan presiden dan calon presiden itu satu pasang. Ya, satu pasang, satu paket ya, guys ya. Bisa dipisah. Bisa dipisah. Yang kedua, mekanismenya diatur dengan undang-undang. Itu dulu poin konstitusi kita. Kemudian turunan undang-undang itu ya. Ini saya ajarin nih Pak Subhan. Ngajari aja biar enggak memandang dengan kacamata kuda. Undang-undang itu pelaksana pemilu itu Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Biar Pak Subhan ajar nih. Tadi sudah disebut di pasal 169 sekian banyak syarat-syarat administrasi itu salah satu syaratnya di ayat R ya, ayat R kecil itu tadi sudah dijelaskan. Minimal
atau pendidikan itu serendah-rendahnya atau minimal SMA atau madrasah atau yang sederajat. Oke. Nah, kemudian ini biar clear nih. Lanjut, bukan berhenti di situ Iya, aja Pak betul. Subhan, ya. Di pasal di turunan pelaksananya itu PKPU peraturan KPU nomor 19 ya 2023 yang menjadi rujukan Pilpres kemarin ya, itu Bapak harus baca tiga pasal. Pasal 18 ayat 1R sama tadi syaratnya, salah satu syarat dari sekian banyak syarat adalah minimal SMA, begitulah poinnya. Pasal 18 ayat 1 ya, pasal 18 ayat 1 itu harus fotokopi yang dilegalisir. Iya betul, fotokopi yang sudah legalisir ya. Fotokopi jasa. Nah ini yang penting ini 18 ayat 3 yang Bapak nggak baca. Baca baik-baik Pak. 18 ayat 3 itu ada pengecualian. Pengecualian ya. Di PKPU itu. Pengecualian itu yang tadi soal administrasi yang harus dilegalisir. Pengecualian kalau dilegalisir dan keterangan, surat keterangan. Pengecualian kalau lulus dalam negeri itu tidak perlu keterangan, cukup ijazah dilegalisir. Baca nanti, ulang-ulang baca nih 18 ayat 3 Pak. Kalau lulusan luar negeri Pak, nah lulusan luar negeri itu bunyi di situ, ya. Jadi itu harus butuh keterangan. Nah keterangan yang disodorkan oleh Gibran itu ada SK. Iya betul ya. Ada SK Pak, nanti Bapak baca SK Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi itu dikeluarkan oleh Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Itu mengkonfirmasi ijazah yang setara itu, yang karena dibunyi tadi Undang-Undang Nomor 7 2017 ayat 169 itu yang sederajat. Nah itu tugasnya Kementerian Dikti mengeluarkan legalitas bahwa itu sederajat. Bahkan sebenarnya jujur aja kalau kualitas jauh lah kualitas mereka itu dari kita di Indonesia ya. Jadi gitu ya guys. Jadi Subhan Palal ini memang perlu pencerahan ya guys tentang ijazah Mas Gibran. Karena dia itu asal jeplak dan memandang dengan kacamata kuda sehingga dia tidak tahu jelas tentang hukum, tentang memilih presiden dan wakil presiden. Dan ini memang, dan endingnya ya guys, kemarin setelah adakan mediasi ternyata Subhan Palal minta maaf dan dia tidak akan menuntut 125 triliun, tapi dia menghendaki cukup Mas Gibran minta maaf dan turun dari jabatan sebagai wakil presiden. Kan lucu sekali ya guys. Jadi endingnya semua itu adalah sudah satu rangkaian antara Suryo Panci ya, Rismon CS dan Subhan Palal ini sudah satu rangkaian yang intinya satu, ingin memakzulkan Mas Gibran alias menurunkan Mas Gibran jadi wakil presiden. Kan sangat sadis sangat picik pikirannya gitu ya guys. Jadi itulah intinya seperti itu guys. Jadi memang di balik itu semua ada rekayasa hukum yang dilakukan oleh gerombolan Roy Panci CS, bahkan termasuk Subhan Palal yang intinya bagaimanapun caranya ingin menumbangkan Mas Gibran. Karena apa? Karena calon dan presiden dan wakil presiden kemarin yang Roy Panci CS serta Subhan Palal dukung itu tidak menang. Justru menangis ya, karena yang dimenangkan oleh pasangan Pak Prabowo Gibran. Itu ya guys. Jadi jelas sekali ya guys. Intinya adalah semua itu adalah tentang politik. Oke, agar kita senantiasa berdoa semoga polemik tentang kasus ijazah ini segera selesai dan usai ya guys, dan segera Bapak Polda Metro Jaya menentukan sikap ingin ditangkap atau gimana. Yang jelas sepenuhnya kita percayakan kepada hukum yang ada di Indonesia ya guys. Mudah-mudahan Roy Panci CS ini segera tobat dan sadar ketika dia sudah meringkuk dalam penjara. Oke, salam waras, salam NKRI harga mati. Dan buat kalian semua yang selalu senantiasa setia menonton channel YouTube saya kali ini, saya ucapkan terima kasih dan semangat selalu, bahagia selalu, dan hidup indah penuh barokah. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.